Patralaya Dwara Samskriti Swagatam. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh Sanskerta tingkat Praweshaha Vyakaranam Pancamaha Bhagaha. Kita bertemu lagi di Tata Bahasa Sanskerta bagian kelima. Kita sudah belajar tentang prerana atau bentuk perintah. Sekarang kita lanjutkan dengan Vibhaktihi. Vibhaktihi atau turunan sering disebut sebagai kasus. Artinya perubahan bentuk kata sesuai dengan penempatan dan arti kata dalam suatu kalimat. Nah, kalau kita biasanya di bahasa Indonesia ada penambahan kata depan seperti ke, dengan, kepada, dari, milik, dan di atau pada. Nah, kalau di bahasa Sanskerta ini kata-kata ini tidak terpisah dari kata bendanya, melainkan menyatu dengan kata benda dan menjadi akhiran dari kata tersebut. Baik, kita langsung lihat saja contohnya biar tidak bingung ya. Dwitiya Vibhaktihi. Untuk pumlinggaha, balaha ramam pasyati. Nah, balaha ramam pasyati. Anak laki-laki melihat Rama. Nah, kalau ditanya melihat siapa? Balaha pasyati. Anak laki-laki melihat. Melihat siapa? Melihat Rama. Ramam pasyati. Kata ramaha di sini dari subjek dia berubah menjadi objek. Ramaha menjadi ramam. Jadi kalau sudah berubah konteksnya, kata bendanya juga ikut berubah akhirannya. Ramaha menjadi ramam. Dewaha menjadi dewam dan lain sebagainya. Mari kita lihat sekarang bentuk yang lainnya. Untuk di pumlinggaha, balaha menjadi balam, dewaha devam, sisyaha sisyam, putraha putram, janakaha janakam, vrikshaha vriksham, cashakaha cashakam. Nah, ini untuk yang akhiran a atau akarantaha pumlinggaha. Selanjutnya untuk yang akhirannya bukan a, ada akhiran i dan akhiran u. Untuk akhiran i kita ambil contohnya harihi. Kalau jadi objek atau dwitiya vibhaktihi jadinya harim. Harihi menjadi harim. Nah, kalau ukarantaha atau yang berakhiran u, contohnya guruhu, taruhu. Nah, kalau guruhu dia menjadi gurum. Taruhu menjadi tarum. Seperti itu. Nah, ini untuk eka wacanam. Kemudian untuk bahuwacanam. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Untuk akarantaha pumlinggaha secara umum akan mengikuti rama syabdaha atau kata rama. Untuk prathama vibhaktihi bentuknya adalah ramaha. Untuk eka wacanam, kalau bahuwacanam ramaha. Kemudian kalau diubah menjadi dwitiya vibhaktihi jadinya ramaha menjadi ramam. Ramaha bahuwacanam, ramaha menjadi raman. Nah, kalau cashakaha, cashakaha menjadi cashakam, eka wacanam. Kalau bahuwacanam, cashakaha menjadi cashakan. Seperti itu. Baik, ini untuk pumlinggaha. Selanjutnya kita lihat strilinggaha. Ramaha sitam pasyati. Rama melihat Sita. Rama melihat siapa? Melihat Sita. Nah, di sini Sita adalah objeknya. Jadi yang masuk ke objek dijadikan dwitiya vibhaktihi. Sita menjadi sitam. Kalau curika menjadi curikam. Amba menjadi ambam. Dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat sekarang contoh lainnya. Shala menjadi shalam. Balika menjadi balikam. Wanita wanitam. Kuncika kuncikam. Sthalika sthalikam. Nah, ini untuk yang akarantaha.
Kalau yang ikarantaha gampang, tinggal ditambahkan juga saja. Putri menjadi putrim. Janani, jananim. Bhagini, bhaginim. Droni, dronim. Lekhani, lekhanim. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang akhirannya i pendek atau ikarantaha dan juga ukarantaha. Kita lihat contohnya buddhihi. Buddhihi kalau dwitiya wibakti menjadi buddhim. Matihi menjadi matim. Kemudian untuk ukarantaha dhenuhu menjadi dhenum. Dhenuhu, dhenum. Baik, ini untuk strilinggaha. Nah, ini ekawacanam. Sekarang kita lihat bahuwacanamnya seperti apa. Nah, untuk akarantaha strilinggaha secara umum akan mengikuti sita syabdaha atau akar kata sita. Sita ekawacanam menjadi sitam. Kalau bahuwacanam sitaha menjadi sitaha. Tetap ya. Sitam, sitaha. Nah, kemudian kalau yang ikarantaha bentuknya akan seperti ini. Dewi menjadi dewim. Kemudian bahuwacanam devyaha menjadi dewihi. Dewim, dewihi. Untuk yang ikarantaha strilinggaha secara umum akan mengikuti dewi syabdaha atau akar kata dewi. Baik, ini strilinggaha. Kita lanjut ke napum sakalinggaha. Contohnya balakaha phalam swikaroti. Anak laki-laki mengambil buah. Kalau kita tanya, anak laki-laki mengambil apa? Mengambil buah. Phalam swikaroti. Di sini phalam menjadi objek. Nah, kemudian yang sebelumnya phalam subjeknya, kalau menjadi objek menjadi phalam, tetap ya. Untuk napum sakalinggaha pratama wibaktihi dan dwitiya wibaktihinya sama, bentuknya sama. Phalam tetap menjadi phalam. Balakaha phalam swikaroti. Anak laki-laki mengambil buah. Baik, sekarang kita lihat contoh yang lainnya. Phalam menjadi phalam. Wastram tetap menjadi wastram. Pushpam, pushpam. Pustakam, pustakam. Mitram, mitram. Wahanam, wahanam. Nagaram, nagaram. Dadhi, dadhi. Madhu, madhu. Ya, bukan hanya akarantahan napum sakalinggaha, tapi untuk ikarantaha dan ukarantaha bentuknya semua sama untuk prathama wibaktihi dan juga dwitiya wibaktihi. Kita lihat sekarang untuk ekawacanam phalam tetap menjadi phalam untuk dwitiya wibaktihi. Kemudian bahuwacanam phalani tetap menjadi phalani. Phalam, phalani. Untuk akarantaha napum sakalinggaha secara umum akan mengikuti phala syabdaha atau akar kata phala. Baik, kita sudah mempelajari dwitiya wibaktihi untuk pumlinggaha, strilinggaha, dan napum sakalinggaha. Baik, sekarang kita lihat kesimpulannya. Ramaha menjadi ramam. Sita menjadi sitam. Dewi menjadi dewim. Phalam menjadi phalam. Secara umum untuk pumlinggaha, strilinggaha, dan napum sakalinggaha bentuknya akan mengikuti kata rama, sita, dewi, dan phala perubahannya. Baik, tabel perubahan lengkapnya akan seperti ini untuk ekawacanam dan bahuwacanam. Untuk akarantaha pumlinggaha, ramaha menjadi ramam. Bahuwacanam, raman. Kemudian ikarantaha, harihi menjadi harim. Bahuwacanam, harin. Harim,
harin. Kemudian ukarantaha, guruhu menjadi gurum. Kemudian bahuwacanam, gurun, gurum, gurun. Kemudian untuk strilinggaha, akarantaha, sita menjadi sitam. Sitam, bahuwacanam, sitaha. Kemudian untuk ikarantaha, matihi menjadi matim. Bahuwacanam, matihi. Matim, matihi. Kemudian untuk ikarantaha akan mengikuti kata nadi. Nadi menjadi nadim. Bahuwacanam, nadihi. Nadim, nadihi. Nadim, nadihi. Kemudian napumsakalinggaha, wanam tetap menjadi wanam. Kemudian bahuwacanam sama juga, wanani menjadi wanani. Wanam, wanani. Kemudian untuk ikarantaha, dadhi tetap menjadi dadhi. Bahuwacanam, dadhini. Dadhi, dadhini. Sedangkan ukarantaha sama juga, madhu tetap menjadi madhu. Bahuwacanam, madhuni. Madhu, madhuni. Baik, ini untuk pumlinggaha, strilinggaha, dan napumsakalinggaha. Sekarang kita lanjutkan dengan sarvanama syabdanam rupani. Ini untuk kata ganti. Yang tadi untuk kata benda, sekarang untuk kata ganti. Untuk dakarantaha, tad syabdaha, untuk menunjukkan yang jauh, saha menjadi tam. Kemudian te menjadi tan. Tam, tan. Untuk pumlinggaha. Kemudian untuk strilinggaha, sa menjadi tam. Sa, tam. Kalau bahuwacanam, taha. Tam, taha. Kemudian napumsakalinggaha, tat menjadi tat. Sama. Kemudian bahuwacanamnya, tani tetap menjadi tani. Ya, ini untuk menunjukkan benda yang jauh atau menunjukkan dia. Nah, jadi kalau untuk tad syabdaha untuk menunjukkan orang yang jauh atau benda yang jauh yang itu. Kemudian dakarantaha, tad syabdaha. Bedanya sedikit saja, hanya ditambahkan jadinya posisinya dekat. Kalau tad untuk yang jauh, tad untuk yang dekat. Yeshaha menjadi etam. Sedangkan ete menjadi etan untuk pumlinggaha. Kemudian strilinggaha, esha menjadi etam. Sedangkan etaha tetap menjadi etaha. Kemudian napumsakalinggaha, etat tetap menjadi etat. Dan etani, dwitiya wibaktihi tetap menjadi etani. Kemudian untuk makarantaha, kim syabdaha. Ini untuk bertanya. Kaha menjadi kam untuk di pumlinggaha. Kaha menjadi kam. Sedangkan ke menjadi kan. Kemudian untuk strilinggaha, ka menjadi kam. Sedangkan kaha tetap menjadi kaha. Kam, kaha. Kemudian napumsakalinggaha, kim tetap menjadi kim. Dan kani tetap menjadi kani. Baik, ini untuk kim syabdaha. Kemudian kita lanjut dengan dakarantaha, trilinggaha, asmad syabdaha. Ini untuk orang pertama. Aham, saya, menjadi mam. Aham, mam. Kalau wayam, bahuwacanam, wayam menjadi asman. Wayam, asman. Kemudian untuk yushmad syabdaha, untuk kata engkau atau orang kedua, tuam menjadi tuam. Kemudian yuyam menjadi yushman. Yuyam, yushman. Tuam, yushman.
Baik, sekarang kita lanjut dengan beberapa peraturan berkaitan dengan Dwitiya Vibhaktihi atau kasus kedua atau objek. Bila diajukan pertanyaan apa dan pada siapa, maka jawaban yang didapatkan adalah objek. Dalam penggunaan kalimat aktif, objek adalah Vibhakti kedua atau kasus akusatif. Udaharanam, balakaha citram likhati. Balakaha kim likhati. Balakaha menggambar apa? Menggambar gambar. Citram. Kemudian, bila tishtati dan wasati didahului oleh awalan atau upasargaha adhi, maka kata yang menunjukkan lokasi menjadi Vibhakti kedua atau lokatif menjadi akusatif. Udaharanam, vyagri kutra adhitisthati. Wanam, di manakah harimau betina tinggal? Kutra adhitisthati. Wanam, di hutan. Nah, di sini kita menggunakan wanam bukan wani. Kemudian, bila menggunakan kata-kata abhitaha, paritaha, ubhayataha, dan lain sebagainya, maka kata-kata yang mengekspresikan Vibhakti keenam harus berada dalam Vibhakti kedua atau akusatif. Udaharanam, kam abhitaha aranyani santi. Di sekitar apakah hutan-hutan itu? Himalayam. Di sekitar Himalaya. Nah, jadi di sini kata yang digunakan adalah Himalayam menggantikan Himalayasya. Dan yang terakhir demikian pula bila menggunakan kata wina, kata ini digunakan berada dalam Vibhakti kedua. Udaharanam, jalam wina jiwanam nasti. Tanpa air tidak ada hidup. Baik, kita lanjutkan dengan contoh penggunaan Vibhakti kedua dalam kalimat. Kita baca bersama-sama. Citrakaraha citram likhati. Takshakaha kashtham takshati. Kapayaha tarun arohanti. Munayaha ramapatim abhajan. Shishavaha shabdarupawalim pathanti. Kavayaha padyani likhanti. Dhiraha girin arohanti. Shatravaha nagaram akramanti. Chhatraha gurun aprachan. Guravaha uttarani avadan. Sita manin ayachat. Anganaha shlokan gayanti. Shrutayaha dharmam bodhayanti. Kumari atithin pritchati. Tarunyaha shalam pravishanti. Samitihi anumatim ayachat. Vyaghraha vanam adhitisthati. Vishnuhu kshirabdhim adhitisthati. Parvati kailasagirim adhivasati. Rama kamalam adhivasati. Himalayam abhitaha aranyani santi. Kutumbinyah devatam abhitaha upavishanti. Vaidehi ramam vina na viharati. Rishayah aharam vinapi jivanti. Sainikaha margam ubhayataha agachan. Naryaha griham ubhayataha marjayanti. Baik, demikian contoh penggunaan kalimat dalam Vibhakti kedua. Tentunya teman-teman bisa berlatih secara mandiri menggunakan kalimat-kalimat baru.
bersama rekan-rekan sekelas Prawesyaha. Kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Dhanyawadaha punarmilamaha.